Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita berjumpa lagi di hari ini. Kita akan renungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami akan merenungkan firman Tuhan, biarlah damai sejahtera Kristus yang melampaui akal memenuhi hati pikiran kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Matius 5 ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Saudara, inilah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini. Bapak Ibu, tema kita adalah jangan jadi pembunuh. Wah, ngeri-ngeri ya. Jangan jadi pembunuh. Saudara, hukum Allah tentang jangan membunuh ini ada dalam kitab Keluaran 20. Jangan membunuh. Nah, dalam Matius ditegaskan lagi, siapa yang membunuh harus dihukum. Nah, konsekuensi logis ya atau bahasa hukum untuk ini adalah bahwa seseorang baru akan diproses dan akan menerima hukuman ya adalah setelah seseorang kedapatan ya dibunuh ya dan terbunuh. Ini atau yang menjadi pelaku itu kedapatan juga ya. Ada jasadnya dan ada pelakunya. Nah, selama kalau tidak ada ya tidak ketahuan begitu ya. Dan hukuman untuk si pembunuh ini adalah dihukum juga dengan Taurat juga ya. Balaslah kejahatan dengan kejahatan, itu yang ada. Gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Artinya seseorang akan dihukum apabila nyata-nyata ada korban yang dibunuh, dan selama seseorang tidak terbunuh atau korban, ya, maka kita tidak akan tahu kalau ada seorang pembunuh. Ya, tetapi sesungguhnya, ya, ayat ini, ya, firman Tuhan ini tidak bermaksud demikian. Ya, itulah sebabnya Yesus datang ke dalam dunia, bukan hanya untuk menyelamatkan, tapi dia datang untuk meluruskan firman-Nya yang dia tuliskan dalam perjanjian lama untuk sungguh jelas, terang benderang diterima oleh penerima dalam perjanjian baru. Bahwa apa? Dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi dia datang untuk menggenapinya, menyempurnakan maksudnya, dan menjelaskan secara tegas, gamblang, dan terang benderang apa yang sesungguhnya dimaksudkan dengan hukum-hukum Allah. Termasuk jangan membunuh. Maka ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama tentang keistimewaan Yesus. Bahwa Yesus berkata, ada firman yang berkata jangan membunuh, tetapi aku berkata kepadamu. Perhatikan, ini menjelaskan dan menyatakan bahwa firman yang disampaikan dalam kitab Keluaran itu sesungguhnya adalah keluar dari perkataan siapa? Yesus itu sendiri yang belum ya mewujud dalam bentuk manusia. Tapi dialah firman kan dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Dialah firman. Ya, pada mulanya dia bersama-sama dengan Allah. Dan dialah Allah itu sendiri. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Ayat 14. Dan firman itu telah menjadi manusia. Jadi apa? Yang difirmankan dalam Gunung Sinai itu, ya, yang tentang hukum Allah itu, itulah Yesus. Dan wujudnya itulah dia nyatakan di tengah dunia ketika dia datang. Maka itu sebabnya ketika dia katakan ada tertulis hukum yang berkata jangan membunuh, maka dia bisa menganulir sendiri, dia bisa meluruskan sendiri. Dan dia berkata apa? Aku berkata kepadamu. Dia tidak bilang, oh nanti ada yang berkata lagi, atau ada yang berfirman lagi. Tidak. Tapi dikatakan apa? Aku berkata kepadamu. Artinya apa? Ya dialah yang meluruskan itu. Itulah keistimewaan Yesus. Kita punya Yesus Tuhan. Dia firman itu yang sungguh telah menjadi manusia. Dan dialah yang menyatakan, yang menggenapkan, yang menyempurnakan, menjelaskan tentang arti jangan membunuh. Maka itu artinya apa? Dia juga adalah hakim, dia juga adalah yang menentukan hidup kita. Karena dia yang buat hukum, tapi dia juga yang mengadili semua orang yang melanggar hukum yang dia buat itu sendiri. Maka ini hal yang harus kita sadari. Dan yang kedua, arti dan maksud hukum jangan membunuh, bahwa tidak diartikan sempit, bahwa nanti kalau sudah ada korban, sudah ada terbunuhnya, maka barulah dia kena pasal ini. Dan karena itu dia berhak dihukum. Apakah itu dengan balasan yang setimpal atau hukuman mati? Namun arti dan maksud ini adalah apa? Yesus menempatkan hukum ini kepada hukum yang di loh hati kita. Kata Yesus, tetapi setiap orang apa? Yang marah terhadap saudaranya. Ini bukan hanya orang tertentu, tapi setiap orang, siapapun, tanpa terkecuali, anak kecil sampai orang tua. Ketika dia marah terhadap saudaranya, marah di sini artinya apa? Ketika dia mengatakan kafir
kemudian ketika dia mengatakan jahil, maka dikatakan apa? Dia harus dibawa di hadapan agama, dia harus dihukum, dan dikatakan dia harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Wah, ini luar biasa. Lebih jelas lagi kan? Apa yang dimaksud dengan jangan membunuh dalam kitab Keluaran hanya cuma disebut jangan membunuh. Tapi di dalam Kristus dijelaskan siapa orang-orang tersebut itu. Semua orang. Kemudian maksud dari membunuh itu bukan ada korban, tapi masih dalam perencanaan, masih dalam hati. Dia sudah masuk pasal ini. Dan dikatakan apa? Hukumannya bukan lagi hanya binasa bunuh orang mati, tetapi apa? Sampai ke neraka. Bahkan ini lebih tegas dan lebih jelas disampaikan dalam 1 Yohanes 3:15. Dikatakan apa di sana? Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Wow, itu jelas sekali. Maka jangan jadi pembunuh, saudara. Ya, kesimpulannya, janganlah marah dan sampai engkau membenci seseorang atau saudaramu, sehingga yang keluar dari kata-katamu adalah penghinaan, perendahan, pelecehan, makian, sampai engkau membuatnya dipermalukan, direndahkan, terhina. Maka itu engkau sudah membunuhnya. Maka ada istilah apa? Kita membunuh karakter orang, kita membunuh ya kepribadian orang. Mazmur 37 ayat 3-5 berkata, percayalah dan serahkanlah masalahmu dengan orang lain kepada Tuhan. Jangan marah, melainkan lakukanlah yang baik. Bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan berperkara dengan dia mengganti kamu. Jangan menjadi seperti Kain, padahal ia bisa berkuasa untuk tidak mengikuti amarah dan panas hatinya. Saudara, bisa jadi kita tidak membunuh fisiknya, tetapi hukum ini justru mengingatkan kita bahwa ada pembunuhan yang lebih kejam, lebih sadis dan keji daripada membunuh fisik. Itulah membunuh hati dan jiwa serta karakter seseorang. Inilah yang Yesus tegaskan, menjelaskan dan menegaskan tentang arti jangan membunuh. Karena itu, mari camkan firman Tuhan ini supaya kita terus tidak menjadi pelaku-pelaku atau tidak menjadi orang-orang yang disebut pembunuh. Ya, Tuhan meteraikan firman dan menolong kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Teraikan di hati kami, mampukan kami Tuhan, supaya kami menjadi pribadi yang sungguh menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan, sehingga kami sungguh-sungguh bisa melangkah dengan benar. Kami boleh memuliakan Tuhan dengan setiap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.